Suku Polahi adalah sebutan untuk suku terasing yang hidup di hutan pedalaman Gorontalo. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Polahi adalah masyarakat pelarian zaman dahulu yang melakukan eksodus. Mengenal suku Polahi, komunitas adat yang masih mempertahankan kawin sedarah. Mas bro semuanya, jika di Jambi ada suku yang dinamakan suku anak dalam. Di Kalimantan, suku Dayak. Nah kali ini mas bro, topik kita adalah masalah suku Polahi yang ada di Gorontalo. Komunitas adat itu menjadi unik lantaran memilih mengasingkan diri sejak zaman VOC Belanda di Indonesia. Polahi atau dalam bahasa Gorontalo berarti pelarian. Mereka merupakan sekelompok orang yang tinggal di hutan, tempatnya lereng Gunung Boliohuto, Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Untuk sampai ke lokasi tersebut, kalian harus menempuh perjalanan hingga berjam-jam melalui medan yang sangat sulit. Suku yang tidak mengenal huruf, angka, apalagi kemajuan teknologi ini memilih bertahan hidup dengan bercocok tanam atau bertani. Suku Polahi memilih mengasingkan diri ke hutan berawal pada zaman VOC, yakni sekitar abad ke-17. Nenek moyang mereka memilih lari dan mengasingkan diri ke dalam hutan karena menolak peraturan dan penindasan yang dilakukan oleh VOC kala itu. Mereka lebih memilih bersama untuk mengasingkan diri dan membentuk komunitas untuk bergerilya dari hutan ke hutan sebelum menetap di areal yang saat ini mereka tempati. Bahkan mereka pun tidak mau bertemu dengan masyarakat yang ada di perkampungan. Mereka lebih memilih tinggal di tengah hutan yang gelap gulita daripada harus tinggal di perkampungan warga. Selain itu, suku ini sering berpindah-pindah tempat dari hutan satu hutan lain ke hutan yang satu lagi. Hal ini terjadi ketika kematian datang menjemput salah satu keluarga mereka. Kami sering mencari tempat baru, sebab mereka menurut kepercayaan kami, ketika sudah ada yang mati di satu tempat yang kami singgahi, maka kami harus segera pindah ke tempat lain. Ungkap Nakiki, sebutan untuk Polahi perempuan. Ada kepercayaan jika hal itu tidak dilakukan mereka akan mendapat kutukan dan kesialan. Orang-orang suku Polahi masih menggunakan tanaman sejenis daun woka sebagai pakaian. Rumah-rumah warga juga sebatas tiang kayu yang beratap daun-daun kering. Menurut pantauan liputan6.com di lokasi, orang-orang suku Polahi dikenal tidak beragama dan melanggengkan praktek kawin sedarah. Kami ulangi lagi ya, melanggengkan atau mentradisikan praktek kawin sedarah. Ayah bisa menikah dengan anak, kakak dengan adik, yang penting suka sama suka. Buset dah bro, gila bener nih ya. Mungkin belum punya agama kali ya, atau belum banyak penerangan agama ke sana. Mudah-mudahan tidak akan lama ada pencerahan agama ke sana. Kami semua satu rumpun, kata Nakiki. Warga Gorontalo percaya orang-orang suku Polahi punya ilmu menghilang. Namun anggapan tersebut langsung ditepis Nakiki yang bilang mereka tidak punya kekuatan mistis itu. Apalagi ada yang menganggap orang-orang suku Polahi adalah kanibal pemakan daging manusia. Semua itu tidak benar. Kami tidak bisa menghilang, hanya saja ketika kami bertemu dengan orang-orang perkampungan saat di tengah hutan,
pasti kami lari, dan karena kami sudah hafal persis jalan yang ada di hutan. Jadi memang cepat, ungkap Tuli, Polahi tertua dari kelompok suku yang sudah berbaur dengan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, para Polahi kini mulai beradaptasi dengan masyarakat yang ada di perkampungan. Mereka mulai memakai pakaian seperti masyarakat biasa dan mulai menjual hasil panen ke perkampungan dan hasilnya dibelikan kebutuhan lain. Namun sebagian besar orang masih menganggap Polahi bukan orang Gorontalo dan mereka kerap mendapat ejekan sebagai manusia yang ketinggalan zaman, tak berpendidikan dan primitif. Nah, itulah Mas Bro ya. Kalau kita melihat ini sudah jelas ke agama manapun tidak akan membenarkan yang namanya kawin sedara. Pasti akan ada apa istilah? Kalau istilah ininya umumnya sial, karena sedarah ya, masa ya bapak sama anak, kakak sama adik, itu kan dalam agama manapun dilarang hal-hal seperti itu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka juga ya, karena mungkin dulunya setelah pengasingan mereka tinggal di hutan yang katanya tadi bahwa tidak ada penerangan, tidak bergaul dengan masyarakat luas, tidak ada penyuluhan, baik penyuluhan dari Departemen Sosial atau dari Departemen Agama khususnya, yang membuat mereka bisa sadar bahwa hal tersebut adalah salah ya, menurut agama ya salah. Karena kalau berumah tangga itu ya harus berbeda ya, lain ini bukan apa, lain darah, tidak sedara, apalagi ini sedara kandung gitu. Nah mudah-mudahan cepat atau lambat ya proses penyuluhan menjadi perhatian ya, pemerintah Republik Indonesia, karena Gorontalo adalah bagian daripada wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Mereka harus mempunyai memeluk satu agama, terserah ada 5 agama di negara kita ini, terserah mau mereka mau memilih agama mana, keyakinan mana. Yang penting mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama manapun. Ya, kawin sedara, kakak dengan adik, kita ulangi lagi, kakak dengan adik, bapak dengan anak, dan sebagainya. Pokoknya sedara lah, itu jelas-jelas haram atau jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau agama lain, Tuhan. Oke Mas Bro, sekarang kita minta tanggung jawab. Masa minta tanggung jawab sama netizen? Minta pendapat daripada netizen ya, silakan komen bagaimana, komen yang positif ya, yang sifatnya mendidik, membangun, dan bisa mencerahkan mereka. Mungkin mereka nonton nanti channel YouTube ini sehingga bisa menjadi semacam barometer atau patokan bahwa oh mereka udah melakukan hal yang salah. Kalau dalam Islam itu mereka harus bertobat ya, pasti tobat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi silakan komen yang positif, komen yang membangun, sehingga masyarakat kita tidak ada yang berpaham atau mentradisikan atau melanggengkan cara-cara seperti yang telah kita lakukan.